Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, jurusan Manajemen Dakwah, semester 5, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Ihda Khairun Nisa, NIM 12311119314. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pengendalian formal dan jenis-jenis organisasi. Pembahasan yang pertama yaitu sistem pengendalian formal. Nah, sistem pengendalian formal ini dalam suatu organisasi atau perusahaan ada dua jenis sistem pengendalian formal yang mengaturnya, yakni yang pertama sistem pengendalian manajemen yang sudah dibahas oleh kelompok 1, kemudian yang kedua yakni aturan-aturan. Proses kendali secara formal. Proses kendali secara formal ini merupakan perencanaan strategis untuk melaksanakan tujuan strategi organisasi, yang mana perencanaan strategi ini kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Jadi proses kendali secara formal ini merupakan rancangan strategi dalam melaksanakan tujuan dan strategi organisasi, yang mana meliputi perencanaan strategis yang kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokusnya itu kepada pendapatan dan belanja. Kemudian aturan-aturan. Aturan-aturan itu merupakan seperangkat tulisan yang memuat instruksi dan pengendalian yang di dalamnya itu termuat seperti instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan-panduan dan tuntunan-tuntunan etis. Jadi aturan-aturan itu berisi seperangkat tulisan yang memuat panduan instruksi atau juga pengendalian di dalamnya. Kemudian selanjutnya yakni jenis aturan. Jenis aturan itu ada 4, yakni pengendalian fisik, manual, pengendalian sistem, dan sistem pengendalian tugas. Jenis aturan yang pertama yaitu aturan pengendalian fisik. Aturan pengendalian fisik ini meliputi penjaga keamanan, gudang-gudang terkunci, ruangan besi, password komputer, CCTV, dan pengendalian fisik lainnya yang meliputi pengendalian atau pengamanan fisik. Jadi, jenis aturan pengendalian fisik ini bisa dikatakan sebagai aturan-aturan yang mengatur aset dari suatu perusahaan atau organisasi secara fisiknya, atau juga bisa dikatakan sebagai aturan-aturan yang mengatur pengendalian dan pengamanan aset fisik dari suatu organisasi dan perusahaan. Kemudian jenis aturan yang kedua yakni aturan manual. Aturan manual ini memuat panduan-panduan atau pedoman serta aturan yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan, yang mana harus dilakukan kajian secara berkala agar panduan, pedoman, serta aturan yang dimuat itu sesuai dengan kondisi sekarang dan masih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajer senior. Jadi, aturan manual ini memuat panduan atau pedoman serta aturan yang dipakai dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mana sesuai dengan kondisi saat ini, juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajemen senior. Kemudian jenis aturan yang ketiga yakni aturan pengamanan sistem. Aturan pengamanan sistem ini mencangkup pengamanan yang ada pada sistem pemrosesan informasi dan data agar informasi itu bisa berjalan dengan akurat dan mengalir dan mencegah juga meminimalkan silang secara terperinci, melakukan pemilihan dan penghitungan serta panduan atau aturan mengenai auditing. Jadi aturan pengamanan sistem ini yaitu aturan yang mengatur bagaimana informasi atau data itu bisa berjalan sesuai alurnya, juga meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan data atau informasi tersebut.
Kemudian jenis aturan yang keempat yakni aturan sistem pengendalian tugas. Aturan sistem pengendalian tugas ini memuat aturan atau proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu itu dijalankan secara efektif dan efisien. Jadi, aturan sistem pengendalian tugas ini untuk memastikan semua kinerja dari perusahaan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yakni jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu struktur fungsional, struktur unit bisnis, dan struktur matriks. Struktur fungsional ini setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasikan. Kemudian struktur unit bisnis ini, para unit manager itu bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit yang sifatnya itu semi independen dari perusahaan. Kemudian struktur matriks ini merupakan unit-unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda. Organisasi-organisasi fungsional. Sebuah organisasi yang mana terdapat manajer-manajer yang bertanggung jawab atas suatu fungsi dalam perusahaan secara spesifik. Nah, jenis ini memfokuskan pada suatu fungsi dalam perusahaan pada seorang manajer yang memiliki pengetahuan dan skill khusus agar terciptanya kinerja yang efisien. Contohnya yaitu manajer pemasaran. Jadi, manajer pemasaran itu ditempatkan ke fungsi pemasaran karena mempunyai pengetahuan dan skill khusus mengenai pemasaran agar kinerja dari fungsi pemasaran tersebut itu bisa berjalan secara efisien. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu dampak negatif dalam struktur fungsional. Yang pertama yaitu terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas fungsional secara terpisah yang mengakibatkan susah untuk menentukan bagian atau hasil untuk masing-masing fungsi. Nah, jadi kesulitan dalam memberikan hasil dari setiap fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu apabila terjadi perselisihan antar fungsi, maka harus melibatkan tingkat yang lebih tinggi dan fungsi itu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika terjadi perselisihan antar fungsi, maka harus melibatkan tingkat atasannya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dari perselisihan antar fungsi ini. Selanjutnya yakni dampak negatif yang ketiga, yaitu struktur fungsional itu tidak cocok untuk sebuah perusahaan dengan produk yang beragam. Jadi bagi perusahaan yang memiliki produk yang beragam itu sangat tidak dianjurkan dan tidak disarankan untuk menggunakan struktur organisasi fungsional karena semakin banyak produk maka semakin banyak pula perselisihan antar fungsi. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan melengkapi struktur fungsional vertikal yang ada dengan proses-proses lintas fungsi yang saling berhubungan, seperti rotasi bidang lintas fungsi. Jadi, solusi yang pertama yaitu dengan melengkapi struktur fungsionalnya agar ketika terjadi perselisihan itu tidak melibatkan tingkat atasannya. Jadi tingkat atasannya itu tidak harus selalu turun tangan ketika terjadi perselisihan antar fungsi. Kemudian solusi yang kedua yaitu dengan penghargaan berdasarkan kerjasama tim. Jadi setiap fungsi itu mempunyai peran dan hasil yang sama-sama penting. Maka dari itu penghargaan itu tidak bisa lebih mementingkan satu fungsi saja. Jadi penghargaannya itu berdasarkan kerjasama tim. Selanjutnya yaitu unit-unit bisnis. Bentuk struktur organisasi unit bisnis ini dirancang untuk memecahkan masalah pada struktur organisasi fungsional. Nah, suatu unit bisnis atau divisi itu bertanggung jawab atas semua fungsi yang ada di dalamnya, sehingga efektivitas
manajer akan dinilai berdasarkan kemampuan manajer menghasilkan laba pada divisinya, meskipun manajer divisi itu memiliki kekuasaan yang sangat luas namun tetap berada di bawah kebijakan kantor pusat. Jadi dalam unit bisnis ini dirancang untuk memecahkan masalah pada struktur organisasi fungsional, yang mana suatu unit bisnis ini bertanggung jawab atas semua fungsi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan unit bisnis. Kelemahan yang pertama yaitu kesulitan mencari SDM yang berkualitas untuk memimpin setiap unit bisnis. Nah, sulitnya mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk memimpin setiap unit bisnis sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu konflik antar bisnis. Yang ketiga yaitu kurangnya kerjasama. Selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu unit bisnis ini cocok untuk latihan manajemen. Kemudian yang kedua yaitu divisi atau unit bisnis ini lebih memahami pasar daripada kantor pusat dan bisa bereaksi lebih cepat apabila ada ancaman maupun kesempatan. Jadi unit bisnis ini lebih paham lingkungan pasar daripada kantor pusat dan bisa menanggapi lebih cepat ketika terjadi ancaman maupun adanya kesempatan. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu diletakkan pada satu orang manajer atau direktur yang diberi tanggung jawab. Jadi unit bisnis ini memiliki satu manajer yang bertanggung jawab atas semua fungsi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.